ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita masih sama-sama diberikan oleh Allah nikmat iman, sehat, afiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Pengurus Masjid Jami' Ar-Riyad Kuitang, Mukarram al-Muhtaram Ustaz Haji Nurdin, Ustaz Mahdi, dan juga para guru-guru lainnya, dan para habaib, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semua. Mudah-mudahan yang hadir, yang mendengarkan pengajian ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas pembahasan tentang seputar khusyuk. Maka kita masuk kepada bab baru, yaitu babul masajid, bab tentang masjid. Masajid merupakan jam'u masjidin, jamak dari kata masjid. Jadi kalau mufradnya, tunggalnya masjid, jamaknya masajid. Apa itu masjid? Wa huwa mahallus sholati wal ibadati, yaitu tempat sholat dan ibadah. Walana ibadatun la tasihhu illa fil masjid. Dan kita memiliki suatu ibadah yang tidak sah kecuali di masjid. Apa namanya? I'tikaf, ya. Jadi masjid yang pertama tempat sholat, ini yang paling utama. Maka masjid yang sudah ada di sekitar kita, jadikan dia tempat sholat. Karena ada di tempat lain, ada masjid dipakai sholat, iya cuman maghrib doang. Ya. Kemana zuhur, asarnya, subuhnya, itu. Ya. Ini bukan hal yang aneh lagi sekarang. Bahkan saya pernah ke suatu daerah di pinggir Jakarta. Udah masuk waktu sholat zuhur, saya azan. Habis azan qobliyah 2 rakaat, belum ada jamaah. Nambah dah berapa? 4 rakaat. Habis 4 rakaat belum ada jamaah juga, hadirin. Udah komat sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya sholat jamaahnya nggak ada. Udah selesai sholat, wirid kali tadi datang, saya ulang lagi sholatnya jamaah, nggak juga ada yang datang. Nah ini fenomena kayak begini sekarang udah banyak. Dan yang unik, pas kita keluar dari musola, banyak yang nongkrong, abak-abak lagi duduk di situ. Ada anak muda juga lagi ngobrol sama keluarganya. Lalu apa hukumnya? Kata ulama, sholat berjamaah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa maksudnya? Kalau suatu kampung, suatu daerah kagak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, apalagi ada masjidnya, apalagi ada musolanya, maka sekampung berdosa. Menurut madhab Imam Syafi'i fardu kifayah, hadirin. Yang parahnya madhab Hambali. Apa kata madhab Hambali? Hukumnya fardu ain. Kagak sah orang sholat Jadi kalau misalnya kita bermazhab Hambali, sholat sendirian nggak sah, harus berjamaah. Gimana kayak caranya? Nyolek orang kayak, ya. Ustadz, saya nyolek orang lagi sholat ba'diyah, sah? Ya, sah. Ustadz, saya nyolek orang lagi sholat sunnah, sah. Tapi kalau bisa kita husnuzon, oh ini orang ya sholat kayak kita kali, kita colek aja, udah sholat sah. Kita sebagai makmumnya sholat johor, imamnya sholat ba'diyah atau sholat qobliyah atau sholat sunnah yang lain, sah selama jumlah rakaat makmum sama atau lebih banyak.
Ya kagak sah gimana? Si imam rokaatnya 4, si makmum rokaatnya 2. Anak kan songong nih makmum. Imam belum kelar, makmum udah salam. Ini yang nggak boleh hadirin. Sama satu dah, nggak boleh bermakmum dengan sholat jenazah. Ini mana rukuknya, nih takbir semua sholat ini. Nah itu hadirin, ya. Itu mazhab Hambali itu fardu ain. Ya. Makanya kita bersyukur dah mazhab Syafi'i, ya. Masih fardu kifayah. Kalau sebagian udah jalan jamaah, kita sholat sendiri masih sah dan nggak masalah, tuh ya. Nah inilah kita bahas tuh, fungsi masjid adalah mahallus sholat, tempat sholat. Yang kedua, wal ibadah, dan juga tempat ibadah nih dia. Jadi bukan hanya sholat doang hadirin, ibadah juga. Saya mau tanya, taklim ibadah bukan? Ibadah. Baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Sampai kita rapat korban ibadah bukan? Ibadah. Rapat buat ya masjid ibadah bukan? Ibadah. Apapun itu selama dikerjakan dengan niat karena Allah Ta'ala, insya Allah bernilai ibadah. Cuman ada yang nggak boleh di masjid. Apa itu yang nggak boleh di masjid? Ini mohon maaf kalau ada ya, yaitu transaksi. Itu nggak boleh di masjid. Tidak ada ya yang boleh melakukan transaksi di dalam masjid. Di luar boleh, di dalam jangan. Emang ada Ustaz? Ada. Contohnya gimana? Kita nih orang warung, punya warung. Teman kita yang ngutang sama kita. Datanglah ketemu di masjid. Pas ketemulah, ente kemarin yang mesen rokok ya? Iya. Belum bayar ente. Oh, astagfirullah lupa nih. Dia bayar rokoknya di mana? Di dalam masjid. Itu nggak boleh. Walaupun tadi ngambil barangnya di mana ya? Di rumah. Atau jualan kitab nih, taklim buat beli kitab buat ngaji. Ya. Dikasih dibagiin atu-atu nih. Harganya 10.000. Oh iya nih. Nah nggak boleh. Ya. Di mana bayar kitabnya? Ntar di luar. Tuh. Ya. Atau transfer, jangan di dalam. Walaupun jualan kitab, walaupun jualan Quran kagak boleh di dalam masjid. Maka orang yang melakukan transaksi dalam masjid didoain nama Nabi dagangannya kagak berkah. Kenapa kok nggak boleh? Karena urusan masjid itu intinya urusan ibadah. Ya. Nanti ada beberapa perkara yang nggak diperbolehkan nih. Ada adab. Yang pertama, adab yang mesti dijaga adalah an yusallima waqtad dukhul. Kalau kita masuk masjid, ucapkan salam. Ini yang jarang orang ngamalin. Masuk masjid, masuk kaki kanan, ya, baca Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ketemu orang, assalamualaikum. Dengan syarat orang yang kita salamin gak lagi sholat. Takutnya lagi sholat, waalaikumsalam. Batal ya, mau refleks biasa jawab salam. Jadi jangan lagi salam atau jangan lagi baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. Makruh hukumnya memberi salam sama orang yang lagi baca Al-Quran. Kenapa? Karena takutnya pas lagi salam dia lagi baca Quran, ayatnya pertengahan ayat diputus. Nah, makruh hukumnya hadirin. Makanya kalau ada orang negor kita lagi baca ayat begini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja cukup. Nggak perlu kita jawab, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Idza kanal qaum julusan, kalau ada sekelompok orang sedang duduk tuh disunahkan salam. Wa illam yakun ahadun fiha, kalau seandainya enggak ada seorang pun di dalam masjid, au kanu fis shalah, atau semuanya lagi salat, apa bacaannya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, itu bacaannya. Jadi masuk masjid, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tetap salam juga. Cuman bukan buat orang yang lagi salat. Ya. Ini kalau kita amalin hadirin, tradisi atau syariat salam
insya Allah kagak ada kedengkian dan kebencian di hati kita. Ini kalau kita dalemin. Dalam satu kitab saya baca bahwa makna assalamu alaikum itu maknanya begitu luar biasa hadirin. Saking luar biasa, dikisahkan suatu hari Imam Syafi'i sedang menghadap seorang raja, kalau nggak salah namanya Harun ar-Rasyid. Imam Syafi'i ketika menghadap raja dalam kondisi terbelenggu, diikat tangannya, pengen dieksekusi, dibunuh karena dituduh Syiah. Ya. Karena Imam Syafi'i pernah mengeluarkan statement, ya, bahwasanya beliau menunjukkan kecintaannya kepada Ahlul Bait. Ya. Lau anna hubba ali Muhammadin rafidi falya'lam ayyuhal thaqalani anni rafidi. Kalau seandainya orang yang cinta pada keturunan Rasul, keluarga Rasul dibilang Syiah Rafidah, orang-orang ketahuilah aku ini Syiah. Kalau cuman bilang begitu. Nah, ucapan ini menyebar. Kalau kata kita viral, FYP namanya. Terkenal tuh ucapan itu sampai dituduh Imam Syafi'i Syiah. Dituduh pemberontak. Ketika sampai ke tempatnya khalifah, Imam Syafi'i cerdas, dia salam sama khalifahnya. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukmininnya, wa alaikassalam warahmatullah. Selesai dari obrolan itu, di ujungnya sekarang bawa nih Imam Syafi'i, penggal dia. Masya Allah. Imam Syafi'i balas, ya Syekh, ya Amirul Mukminin, alasta qulta anifan assalamu alaik. Bukankah tadi engkau mengatakan keselamatan untukmu wahai Syafi'i? Kenapa sekarang saya nggak selamat? Selamat untukmu, kan begitu? Maksudnya gini nih, kalau kita jagoan, ya kita misalnya orang yang kuat atau punya pengaruh, kalau kita bilang assalamu alaika, maknanya ente akan selamat dari gangguan aneh. Itu maknanya itu. Nah, Imam Syafi'i bilang wa alaikassalam, dikata wa alaikassalam. Tapi engkau malah pengen bunuh saya, berarti engkau berdusta wahai Amirul Mukminin. Engkau nggak mengatakan keselamatan untukmu, buktinya saya mau dibunuh. Ini khalifah kaget, cerdas bener ini imam. Akhirnya apa? Ini kayaknya bukan orang sembarangan ini. Akhirnya disuruhlah itu dia punya ulama, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, untuk ngajak ngobrol. Bener gak sih ini orang Syiah? Setelah diajak ngobrol ternyata bukan orang Syiah Imam Syafi'i. Itu kecerdasan Imam Syafi'i. Jadi makna assalamualaikum itu keselamatan untukmu dari kejahatanku. Ya, kita kan kadang-kadang mulut suka iseng ya, tangan suka usil. Nah kalau kita bilang assalamualaikum, maka engkau telah selamat dari lisanku dan tanganku ini. Maka pasti terjamin. Itu kalau orang paham makna assalamualaikum. Makanya kalau kita ke tempat preman gitu, bilang aja assalamualaikum. Terus kata premannya waalaikumsalam, insya Allah nggak dipalakin gitu. Kalau premannya tahu arti waalaikumsalam. Tapi kan kenyataannya di realitanya, di kehidupan kita begitu. Di kitab itu disebutkan, sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, maka yang dulu kita ucapkan salam adalah hati hadirin. Sebelum mulut ngomong assalamualaikum, hati duluan hadirin. Artinya apa? Kita membersihkan hati kita, menyatakan di dalam hati kita bahwa kita akan memberikan keselamatan buat orang lain. Baru lisan kita, baru perbuatan kita. Ya. Jadi saya yakin kalau orang mengamalkan assalamualaikum, agak ada saling bermusuhan karena hatinya udah salam, yang diberikan keselamatan. Kalau orang sudah mengamalkan assalamualaikum, kagak ada lagi orang yang disakiti, gak ada. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, al-muslimuna, orang muslim adalah man salima lisan, ya, orang yang salimal muslimuna bilisani wa yadi, orang yang selamat, ya, lisannya dan mulutnya terhadap orang lain. Artinya mulutnya nggak nyakitin orang, tangannya kagak musilin orang. Nah itu makna assalamualaikum.
Jadi kalau ada orang ketemu kita assalamualaikum tapi nyakitin kita, berarti assalamualaikumnya bohong. Karena makna assalamualaikum keselamatan. Itu sunnah yang pertama masuk masjid. Yang kedua apa lagi? Disunnahkan an yusolliya rakaatain. Disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Maka sempat ada yang nanya, Ustadz, kalau ada orang masuk masjid pas azan kok dia diri gitu. Akhirnya ada orang ikutin, pokoknya kalau azan diri aja gitu katanya. Sebenarnya diri itu bukan sunnah mendengarkan azan, hadirin. Mendengarkan azan nggak mesti diri, duduk juga boleh. Diri itu kenapa sih orang kalau dengar azan diri? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid itu kalau orang duduk udah nggak sunnah. Makanya sebelum kita naruh patat kita nih, sebelum kita duduk, sholat dulu 2 rakaat. Udah sholat baru duduk. Karena kalau orang sudah duduk, datang langsung duduk, belum sempat sholat sunnah, nah udah nggak lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu ya. Boleh nggak kalau sholat tahiyatul masjid? Ya boleh, cuman pahalanya tidak sebesar orang yang langsung sholat. Ya. Yang ketiga, adab di masjid an la yashtariya fihi wa la yabi, tidak ya berjualan dan tidak pula membeli barang di masjid. Tuh. Anjurannya memang di mana? Di luar. Ya, di luar. Yang pernah saya katakan dulu, ya, ulama-ulama kita ngajarin kalau habis sholat Jumat itu disunnahkan belanja. Disunnahkan apa? Belanja. Ada warung kopi, ngopi dulu. Ada orang tukang ketoprak, beli ketoprak dulu. Apaan aja kita beli dah. Pokoknya tujuannya adalah menghidupkan UMKM, usaha-usaha orang kecil. Ya kadang kan kalau orang Jumatan kan ada yang jualan ini kan gitu. Cuman pesan saya tuh, cari yang sholat Jumat. Kenapa? Kalau tukang dagang yang kagak sholat Jumat, terus kita beli, sama juga bantuin orang maksiat. Apalagi belinya pas azan. Kitanya dosa, yang dagang dosa. Belinya ntar. Nih biasain, makanya kalau belanja jangan sebelum Jumat. Biar kenapa? Biar yang dagang juga ngerti. Ah, gua dagang sebelum Jumat kagak ada yang beli juga. Ntar aja dah habis Jumat rame. Nah, akhirnya yang dagang ikut sholat Jumat. Ini kan kadang-kadang gara-gara kita juga ya. Wah, kayaknya ramean sebelum Jumat nih. Habis Jumat orang pada pulang. Balik rubah. Belanjanya habis Jumat, biar besok pedagang punya mindset, oh ntar habis Jumat aja dagangnya tuh. Ya. Bahkan saya dapat satu ilmu ya dari Habib Umar bin Hafiz. Beliau punya kebiasaan tuh kalau habis Jumat tuh, beli es krim, tuh, beli es. Tuh. Jadi kalau misalnya kita mau ngamalin boleh-boleh aja. Pulang Jumat beli es, apaan kayak es mambo, kayak es krim ya. Tuh, apaan aja. Jadi pokoknya habis Jumat beli di luar belinya, nah itu. Ya. Yang keempat, an la yasilla fihi sayf. Tidak boleh kita menghunuskan pedang atau apa namanya kalau pedang dibuka. Ya. Nggak boleh buka pedang di masjid. Ya. Ngasah bendo di masjid nggak boleh. Orang Arab kan dulu kalau kemana-mana bawa pedang. Kalau kita bendo, golok, itu nggak boleh buka di masjid, nggak boleh. Ya. Kadang apa namanya, ya sebagian orang ya masih pakai tuh. Orang Betawi sekarang jarang yang bawa bendo ya. Bawa golok kayaknya udah nggak ada kayaknya. Kalau di Madura masih banyak tuh. Ini ada orang Madura kan ya. Saya kemarin habis pulang dari Madura Pak. Di daerah Sapudi, Pulau Sapudi. Itu memang Madura ajib itu ya. Di sono aman. Kenapa yang aman? Yang dagang sampai tengah malam ya. Pas kita pengen beli bensin nih, kata kita punya temen, dia tidurannya pakai celurit. Tidurannya pakai apa tuh? Celurit ya. Itu kalau di masjid nggak boleh, kudu disarungin.
adabnya begitu ya. Jadi nggak boleh ngangkat senjata di masjid. Yang kelima, an la yunshida fihi dhalata, kagak boleh kita teriak-teriak nyari barang. Teriak-teriak nyari barang atau teriak-teriak aja dah. Ya. Termasuk nih ada pembahasan dalam kitab Sahih Bukhari, boleh nggak kalau teriak-teriaknya ngajar? Kayak gini nih, khotbah, ngajar, kan ngangkat suara, boleh nggak di masjid? Kata ulama kalau ngajar boleh. Kalau khutbah boleh, yang nggak boleh nyari barang dunia, itu nggak boleh. Ya. Gimana kalau kita mau nyari barang hilang di masjid? Cukup lapor pengurus. Pengurus laporan, pengumuman bagi jamaah yang melihat kunci motor Mio misalnya gitu, harap menghubungi pengurus. Itu boleh. Kenapa larangan orang mencari barang di masjid? Satu, ganggu. Ya. Dia bikin gaduh di masjid, dia ganggu orang lagi sholat, itu hukumnya makruh, bisa malah haram. Makanya kalau ada masjid, ada beberapa masjid saya lihat itu, dia itu di masjidnya ada satu kotak etalase isinya barang-barang orang, gitu. Ada jam di situ, ada kunci motor, ada KTP, ada dompet. Pokoknya kalau mau nyari barang hilang di situ adanya, gitu. Agar kenapa? Agar orang kagak teriak-teriak gitu. Jadi kalau dia nemu ada cincin nih, ya, mana marjan lagi lumayan kan. Bu pengen bawa dosa, pengen disimpan wajib ngasih tahu sampai setahun. Udah taruh di kotak etalase aja tuh. Ntar yang ngerasa wah cincin aneh mana? Cari di etalase. Nah, ini dia cincin. Perlu teriak-teriak nggak? Enggak itu ya. Jadi boleh aja kita menyiapkan satu etalase untuk barang-barang yang hilang biar orang kagak teriak-teriak di masjid. Makanya ada anjuran begitu. Kalau kita bikin perkumpulan, ya, kalau bisa bikin perkumpulannya jangan di masjid kecuali unsurnya ibadah. Kadang nih kita pemilihan RT, pemilihan RW nggak ada lapak, tempat nggak ada, di masjid. Udah mana persaingannya sengit, yang matu teriak, bro, dosa itu yang bikin acara. Ya. Kemudian yang keenam, alla yarfa'a fi shaut fi ghairi dzikrillah, tidak boleh mengangkat suara selain zikir. Ya, yang tadi itu sama aja. Ya. Jadi kalau kita mau mengangkat suara, zikir doang. Lalu yang ketujuh, an la yatakallama fihi bi syai'in bin ahaditsid dunya, tidak boleh di dalam masjid membicarakan sedikit pun perkara dunia. Ya. Jadi kalau kita mau ngomongin proyek, jangan di sini. No, ambil minum es teh, ya, ambil minum kopi, enak di luar, jangan di masjid. Di masjid ngomonginnya akhirat aja udah. Ya, kan sekarang udah beda nih. Zaman dulu Rasul pernah ngasih tahu, di antara tanda akhir zaman nanti masjid bukan lagi tempat ibadah saja, tapi masjid dibangun bermewah-mewahan sehingga orang datang ke masjid sebagai tempat wisata. Sekarang sudah terjadi. Ayo kita kemana? Masjid Al-Jabar. Punya Erick Thohir gede no sono. Mau ngapain ke sono? Mau sholat? Enggak, mau lihat-lihat aja. Oh kita ke sono no, masjid kubah emas, kubahnya ada emasnya. Mau ngapain ke sono? Mau foto-foto. Ini kan sudah kehilangan fungsi. Kecuali sambilan. Sambilan nggak apa-apa. Mau kemana? Mau sholat di sono, johoran, kayak sambil ngadem dah, nggak apa-apa. Mau etikaf di mana? Istiqlal, silakan. Jadi pondasi pertamanya, tujuan pertamanya ibadah, bukan rekreasi. Itu. Asamin yang ke-8, an la yatakhatta riqaban nas, kagak boleh ngelangkahin pundak orang di masjid. Ya. Ini kita patut bersyukur sama Allah, kita tinggal di Indonesia. Orangnya sopan-sopan, akhlaknya diakui sama ulama dunia. Ya. Makanya nih hadirin, kalau kita pelajari sejarah, kenapa di Jawa ame di Sumatera beda?
Di Jawa santri begitu hormat sama kiai, sampai-sampai kiai itu nggak berani dipandang sama santri. Santri nggak berani begini, nggak berani mandang begini, apalagi begini, nggak berani. Mereka duduk pasti begini. Santri di Jawa begitu. Kiai lewat naik mobil, di tengah jalan lagi ngobrol, lewat beliau langsung begini. Ya, di Jawa nggak ada yang berani sama kiai. Tapi di tempat lain, kenapa pada berani-berani sama guru? Gimana kiai, sehat kabar? Kalau kita lihat histori perjalanan sejarah, ternyata orang Jawa yang jadi kiai itu bangsawan. Yang jadi kiai bangsawan, sehingga muridnya ya, atau jamaahnya melihat ini bukan sekedar kiai, ini keturunan raja, ini bangsawan. Makanya adabnya pun sebagaimana rakyat dengan raja gitu. Makanya itu kebawa sampai sekarang ya, istilah cium tangan bolak-balik, jalan ngesot, itu sebenarnya warisan kerajaan, tapi dipandang bagus sama ulama tuh adabnya ya. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Nah, karena tadi kiainya punya darah biru kalau dulu Jawa tuh. Adapun di tempat lain enggak. Siapa aja jadi ulama, siapa aja. Makanya ulama sama bukan ulama, kan sama muridnya kadang-kadang ya biasa, salaman begini nggak masalah gitu. Kalau di Jawa enggak. Itu sejarahnya begitu, historinya. Nah, ini ke bawah hadirin sampai sekarang. Kita nih kalau Jumatan nggak ada saya lihat orang Indonesia yang ngelompatin pundak orang. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena orang kita pendek-pendek hadirin. Jadi gimana mau lompatin? Kagak nyampe. Tapi kalau orang Arab kan tinggi-tinggi. Waktu saya lagi di Madinah, lagi di Masjid Nabawi, kita lagi duduk begini. Ada kaki tinggi banget lagi, seng aja tuh. Nyampe. Allah Akbar. Pundak kita nyampe. Jadi emang begitu. Ya. Nah, jadi bahasa lainnya kalau di masjid jaga adab tuh ya. Juga kalau misalnya kita kadang lagi sholat udah rapet masih masuk juga jamaah RN sempit, itu juga nggak bagus hadirin ya. Lalu ke-9, an la yunazi'a fil makani, tidak boleh saling yunazi, maksain tempat. Ya, kalau kita kan memang betul sawu sufufakum, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Cuman jangan sampai orang keganggu hadirin. Kita sholat begini, udah kagak ada nikmati dah. Ruku main duluan, sujud main apa? Main duluan. Pokoknya yang nyentuh tanah duluan itulah sikut gua, udah gitu. Yang telat, udah begini. Nyaman nggak kira-kira? Khusyuk nggak? Udah tafassahu. Sewajarnya aja ya. Pokoknya kalau sholat sikutnya kena sikut, cukup udah tuh. Nggak perlu yang sampai begini kakinya nempel ngelebar, nggak perlu ya, walaupun tidak haram. Yang ke-10, an la yudayyiqa ala ahadin fi shaf, tidak boleh nyempitin saf orang. Jadi kalau lagi sholat nih, musuh gua ini, gara-gara musuh disempitin sama dia, ditekan, diinjak kakinya dikit, masya Allah. Ya. Jadi kalau ada orang sholat begitu tuh ganggu, itu jangan ya, makruh hukumnya. Yang ke-11, an la yamurra baina yadayil musalli, kagak boleh ngelewatin orang sholat, udah pernah kita bahas kemarin. Yang ke-12, an la yarzuqa, alla yabzuqa fihi, nggak boleh beludah ya, nggak boleh beludah. Ini kalau zaman kita nggak bakal ada. Zaman Nabi iya. Kenapa? Di zaman Nabi bawahnya tanah, alasnya pasir. Jadi kalau beludah tinggal usak-usak hilang. Nah itu nggak boleh hadirin. Terus gimana kalau kita beludah nih? Kan kita punya sorban. Mungkin udah berat banget nih, ingus nempel di hidung, udah pakai sorban tuh. Ya. Jangan apa? Buang. Nauzubillah ya. Kemudian an la yufarqi'u asabi'ahu fihi, kagak boleh bertekin tangan, bertekin jari di masjid. Krek gitu. Allahu akbar. Makruh.
hukumnya. Ya. Kemudian an yunazzihahu anin najasat, hendaknya masjid dijauhi pertama dari najis. Ya, jangan sampai di masjid banyak najis. Wal majanin, orang stres, orang gila. Ya. Ada di masjid orang lagi pada sholat, hadirin, ada perempuan, ya perempuan setengah, dia nyamperin tuh jamaah, dicolek gitu. Atau sholat di sampingnya, batal nggak deh? Batal. Wasibyan, begitupun anak-anak kecil yang mengganggu, anak kecil yang kalau ganggu baru. Tapi kalau nggak ganggu nggak apa-apa. Ini kayak ini anak kecil nih, umurnya 9 tahun masih ikut ngaji, megang kitab, nulis. Ini nggak apa-apa. Yang nggak boleh yang ganggu. Orang naruh sholat, naruh kacamata di bawah, mana kacamata 3 juta harganya. Pas lewat diinjak sama bocah. Ya. Mending begitu, sarung imam diangkat sama dia. Nah ini kan gitu. Nauzubillah. Ya. Jadi kalau mau bawa anak silahkan, tapi didik dulu, ajarin dulu anak kita. Sampai ada hadirin, salah seorang ulama itu sampai beberapa tahun gak ke masjid. Ditanya sama jamaah, ya Syekh kemana aja gak ke masjid? Apa kata Syekh tersebut? Saya sibuk menjadi imam untuk anak-anak saya di rumah. Artinya apa? Dia lebih mementingkan tarbiyah keluarganya daripada berangkat ke masjid. Karena di masjid udah rame orang, maka dia sholatnya di rumah. Nah ntar bab kita nih insya Allah, ya, bagaimana kita bisa memiliki masjid atau musola di rumah. Tuh, ya. Kemudian yang ke-15, adab di masjid an yukthira fihi dzikrullah. Hendaknya di masjid memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, adab 15 adab terkait dengan masjid, ya. Jadi kalau kita pengen ke mana-mana, pelajari dulu adabnya. Termasuk ada dalam riwayat di sini dikatakan, ya, ada salah seorang ulama, ya, dia mengatakan bahwasanya sepanjang hidup saya nggak pernah berani selonjoran di dalam masjid. Ya, ini bukan buat antum, bukan, ini buat ulama ini. Ada ulama saking takutnya sama Allah, adabnya sama Allah, dia nggak berani nyelonjorin kakinya di rumahnya Allah. Ini bukan buat jamaah, bukan. Yang selonjoran nggak apa-apa, kakinya asam urat, kaki apa-apa, silakan aja ya. Tuh, wah agak enak nih, langsung jangan, terusin aja nggak apa-apa. Kalau yang masih muda baru jangan, tuh ya. Apa sih maksudnya? Nah ini kan termasuk bagian dari adab yang sunnah aja. Dalam riwayat diceritakan suatu hari malam-malam Rasulullah ngelihat sahabat pada tidur. Sahabat pada tidur, gara-garanya Nabi keluar sholat isya-nya kelamaan. Nah, sahabat tidur gak? Tidurnya selonjoran gak? Nah, berarti boleh gak selonjoran di masjid? Boleh. Sahabat aja selonjoran di masjid, tidur lagi di mana? Yang nggak boleh tadi tuh ya, kita buruk adab kepada Allah. Makanya tadi saya cerita, ini cerita yang tadi yang nggak nyelonjorin kaki, dia doang yang begitu. Tapi kalau mau dicontoh bagus. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kalau mandi nggak pernah telanjang, bagus gak? Berarti kalau orang telanjang nggak bagus? Ya enggak juga gitu. Ini bagian dari adab masing-masing orang. Tuh ya. Ada ulama dia nggak pernah pakai sendal sehingga digelari oleh ulama lain Al-Hafi namanya. Bishr Al-Hafi. Bishr si tukang naplak, hadirin. Ditanya, kenapa ente kok nggak pernah pakai sendal? Aneh hamba Allah. Seorang hamba Allah tidak pantas ya memakai sendal di hadapan tuannya. Tapi apakah yang pakai sendal salah? Ya enggak. Makanya tadi saya bilang ini namanya adab nafsiyah yang tiap orang beda-beda, ya. Tergantung dari apa yang dia rasain gitu.
Maka jangan dipukul rata kalau udah ada begini. Wah, ente mandi di masjid telanjang haram lah, kagak. Wah, ente selonjoran di masjid, ya kagak. Itu cuman adab aja, tuh ya. Bahkan ada ulama yang kita kenal, Habib Salim bin Toha ya, mungkin sebagian tahu, yang makamnya ada di mana? Sarminggu, Kemuning. Itu kalau antum lihat fotonya nggak pernah dongak begini, fotonya pasti begini. Iya. Kenapa kok bisa begini terus nunduk terus? Itu namanya hal yang tadi saya bilang. Dia merasa kalau dia memandang ke atas, merasa dirinya sombong. Ya. Jadi kembali lagi tadi, biar paham beda antara hukum dan adab. Jadi kalau ngomongin hukum, boleh nggak tidur di masjid? Boleh. Cuman adabnya ya kalau bisa ya jangan. Boleh nggak sholat pakai kaos kutang doang? Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Cuman adabnya jangan. Boleh nggak sholat pakai baju bola, baju jersey? Boleh. Sah nggak? Sah. Cuman adabnya jangan. Adab, ngomongin adab doang. Dan kita nggak boleh negor orang kalau kita tahu nih orang uzur, ya. Apalagi usia, kaki sering sakit kan begitu ya. Nah, selonjoran nggak apa-apa. Ya. Oh, ini kan ulama nggak boleh selonjoran, bukan? Dia lagi gambarin adabnya dia kepada Allah, tuh ya. Nah, jadi hadirin, kita akan baca satu buah hadis dari kitab kita Bulughul Maram. Di sini disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan bibina'il masajid fid duri, untuk membuat masjid di rumah. Ya. Jadi bagi yang rumahnya gede 200 meter atau lebih, nah bisa tuh bikin satu lokasi di rumah, kamar atau ruangan untuk sholat. Ini perintah Rasulullah. Ya. Buat siapa? Nah, ini dia. Buat siapa ini rumah? Satu, buat kita kalau sholat sunnah. Dua, kalau mau jamaah sampai anak-anak bisa di situ. Tiga, buat istri-istri kita. Ya. Buat istri-istri kita. Makanya dikatakan dalam kitab Uqudul Jen, sebaik-baik perempuan itu sholat di rumahnya. Di rumahnya. Sebaik-baik bagian rumah yang dipakai sholat adalah kamarnya. Sebaik-baik kamar perempuan yang dipakai sholat adalah bilik yang tersembunyi, yang kagak kelihatan orang. Itu yang paling bagus. Berarti kan tidak di rumah, di dalam kamar, di dalam apa? Bilik, kayak tempat kecil gitu. Itu yang paling cakep dan perempuan. Ya. Tapi bagaimana kita sering jamaah di Masjid Ar-Riyad? Nah, ya, kalau nenek-nenek boleh. Nah, nenek-nenek yang nggak boleh, yang muda-muda masih cakep jangan. Mukanya bening, glowing, datang ke masjid, lewat jamaah lagi nongkrong ngopi gitu. Neng mana neng? Masjid bang, jadi mamu abang aja neng, begitu katanya. Digodain, tuh kan fitnah makanya. Ya. Makanya yang boleh jemaah ke masjid kalau bisa, kalaupun dia pengen ke masjid, dia masih muda, pakai cadar dah, pakai masker. Tuh. Ya, kalau nenek-nenek kan aman nggak ke masjid? Aman, siapa yang mau godain? Ya kebangetan banget masa godain nenek-nenek kan. Tapi kata Imam Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i, salaman sama nenek-nenek nggak boleh. Ya. Kalau kita kan mazhab yang lain boleh, kenapa? Ya nggak ada syahwatnya sama nenek-nenek. Tapi Imam Syafi'i mendapatkan ada orang waktu di Mesir, anak muda, istilahnya demen sama nenek-nenek. Nah sejak itu beliau berpendapat salaman sama nenek-nenek juga kagak boleh, karena ada anak muda masih demen sama nenek-nenek itu. Di sini ada PGR, Bang Sofyan kali deh. Kita kan nggak tahu gitu ya. Nah,
Nah, jadi tadi pertama itu. Nah, ada juga yang menafsirkan maksud kata ad-dur di sini adalah kampung. Ya. Jadi kalau bisa nih satu RT atau RW dah, se-RW ada masjidnya. Ya. Se-RW ada masjidnya. Nah, kalau zaman dulu pantas masjid cuma satu. Nih kalau kita lihat histori sejarah, mungkin Masjid Aryat yang paling tertua di sini. Betul ya? Dulu nggak ada masjid lain. Karena zaman dulu orang juga jarang, sepi orang. Kalaupun misalnya jauh, tetap aja semua kumpul ya segini-gini adanya. Tapi kalau zaman sekarang perlu, apalagi orang Jakarta sekarang ini bukan warga Jakarta doang hadirin. Ya. Depok kemari, Bekasi kemari, orang Bojong kemari, orang Cilebut kemari juga. Buktinya kereta rame terus setiap maghrib, bener nggak? Berarti yang sholat Jumat di sini bukan hanya orang Jakarta. Perlu gak masjid banyak? Perlu. Makanya dulu kejadian ketika ada 2 masjid melaksanakan sholat Jumat, maka yang satu batal Jumatnya. Maka mereka mengadakan sholat iadah, ngulang johor. Habis salam Jumat langsung qomat lagi sholat johor berjamaah. Dulu. Kenapa dulu begitu? Ulama masih hati-hati. Tapi kalau sekarang di mana umat sudah banyak, orang udah banyak, di RW saya aja, RW rumah saya 7 Jumatan lebih. Itu full semua. Lah bagaimana cuman apa? 1. Kan repotnya nih kalau kita bikin Jumatan, jamaah luber-luber sampai majlis taklim Kuitang misalnya. Ya. Ada gak yang di belakang yang ngerokok dulu gitu? Khotib lagi khotbah, ya ayuhan nas ittaqullah, yang belakang. Ya kan ya? Tapi kalau di masjid berani nggak begini? Nggak berani. Dah biar semasjid aja. Pokoknya kalau masjid udah penuh, atas udah penuh, baru dibolehkan bikin Jumat baru begitu. Ya. Jadi syaratnya orang bikin 2 Jumat dalam satu kampung, masjid yang atuh udah nggak nampung. Itu. Sekiranya jamaah keluar-luar kepanasan, nah daripada kepanasan bikin Jumat baru boleh. Ustaz, itu ada musola di tempat kita, wakafnya musola. Terus sekarang jadi masjid, boleh nggak Ustaz? Nah, ya. Ulama mengatakan boleh saja kalau musola berubah wakafnya jadi masjid, tapi dengan syarat satu. Yang pertama, musolanya itu memang bener kayak masjid. Ya. Di Arab nggak ada musola hadirin, masjid semua. Ada masjid jami yang buat Jumat, ada masjid goiru jami. Nah ini masjid yang goiru jami kalau di kita namanya apa? Musola. Nah kalau dia tadinya itu musola tempat sholat 5 waktu, boleh berpindah wakaf dari musola ke masjid. Tapi ada hadirin yang nggak membolehkan, ya. Karena kalau orang udah bilang saya wakafin nih mau sholat, nggak boleh jadi masjid. Kecuali yang ngomong wakaf merubah wakafnya, itu boleh. Atau misalnya wakaf sekolah, aneh wakafin buat sekolah, karena sekolah yang tutup jadi masjid, nggak boleh. Atau sebaliknya masjidnya sepi jadi apa ya? Sekolah nggak boleh juga menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya kalau ngomongin wakaf pakai mazhab Syafi'i ketat hadirin, ketat. Kalau pengen agak lebih luas buka mazhab lain lebih ringan gitu ya. Nah kalau ngomongin wakaf berat, mazhab Syafi'i paling ketat masalah wakaf. Termasuk nih kita nih bikin masjid, terus renovasi, ya, dihancurin gak tuh temboknya? Itu duit siapa itu? Duit orang kan, kita buang puingnya. Berarti amal orang apa? Amal orang apa? Yang ngilangin siapa itu? Pengurus, tanggung jawab di akhirat. Kan puing tuh, kan duit orang itu, kita bongkar, kita buang. Itu amal orang hilang itu. Nyumbang ubin ditempel tembok, temboknya dihancurin, ubinnya dibuang. Itu namanya mutusin amal jariah orang.
Serem gak ya? Baik gitu ya, mazhab Syafi'i ini. Makanya ada beberapa ulama termasuk yang kita kenal ya, Sayyidil Walid. Saya dapat kisahnya. Itu kalau beliau bongkar bangunan yang sifatnya jariyah atau wakaf, urugannya buat urugan taklim. Ya, puing-puingnya buat urugan taklim, urugan masjid, dipakai lagi buat yang manfaat gitu maksudnya. Biar muter lagi. Sekarang kalau puing-puingnya dibuat bawah, kepake nggak tuh? Kepake, masih buat pondasi namanya. Ya, yang tadi tembok dirubah menjadi apa? Jelas paham ya? Nah, wa antunazzafa, kalau bisa tuh masjid dibersihin. Nah ini ya, buat para pengurus masjid, ingat kalau bisa ada bagian bersih-bersihnya, atau yang dikenal dengan namanya apa? Sebenarnya marbot itu bahasa Arab hadirin, asalnya robato, yarbutu, robton, ribat, fahuwa rabitun, wazaka marbutun, wazaka marbut, asalnya marbut. Asalnya katanya terikat, orang yang terikat, marbut nih. Kenapa namanya marbot? Karena udah diikat, nggak boleh kemana-mana kecuali di masjid. Itu namanya marbot, marbut asalnya. Nah, ini Rasul pesan kalau bisa udah bikin masjid dibersihin. Tuh ya. Nggak boleh nih kita buang sampah. Mohon maaf, hati ngupil, buang gitu, dosa hadir. Di mana kita buang mobil? Taruh kantong. Kotoran jangan buang ke masjid, masukin kantong. Buka aqua, bungkus aqua, kan ada plastiknya tuh, jangan buang ke masjid, masukin kantong. Kalau kita buang bungkus aqua, sedotan aqua, apapun yang berbentuk sampah ke dalam masjid, maka kita disebut orang yang mengotori masjid. Yang terakhir, wa'atu toijab, dan diwajibkan dan disunnahkan untuk mewangikan masjid. Kalau bisa nih tempat sholat nih sejadah pakein spray, semprot, biar orang kalau sujudnya wangi. Ya. Ini buat para merebut nih, nanti musola kita semprot tuh. Kan yang aneh kadang lagi sholat pas sujud pas banget nih, kok bau-bau iler orang ini, pas banget lagi, biasa orang tempat tidur di situ ya. Nah itu diwangiin, dibersihin tuh anjurannya ya. Siapa yang ngerjain? Nah ini merbot, orang-orang yang memang mengikat dirinya di masjid. Nah inilah ya, mungkin sekedar pembahasan kita pada malam hari ini, baru mukadimah hadis pertama tentang bab al-masajid ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Allah berikan taufik dan hidayah, panjang umur, sehat afiat. Yang punya hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Yang belum punya keturunan, Allah kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Yang sedang punya hajat pengen kerja, Allah berikan kerjaan yang halal thayyiban mubarak. Yang sedang belajar, Allah berikan ilmu yang manfaat dan juga mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة درمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم انفعنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترافنا